Teman-teman, selamat datang di channel Hamgrafi. Di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita anime Rakudai Kishi no Cavalry. Sebelum kita memulai pembahasan ini, dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi. Oke? Kita langsung saja ke pembahasan. Cerita ini dimulai pada seorang anak bernama Iki Kurogane. Kita panggil saja Iki. Iki memiliki tujuan, yaitu ingin menjadi kesatria sihir. Dia berada di akademi bernama Hagun. Akademi itu adalah akademi kesatria, seperti ada pendekar pedang atau sejenisnya. Di sana ada sebutan blazer. Itu adalah orang yang bisa memanggil senjatanya. Pada suatu hari, Iki bertemu dengan seorang gadis bernama Stella Vermilion. Kita panggil saja Stella. Dia adalah kesatria yang berbakat dan seorang bangsawan. Ada kepala sekolah bernama Kurono Shinguji. Kita panggil saja kepala sekolah. Dia memberitahu Iki dan Stella bahwa mereka berdua akan tinggal satu kamar di asrama akademi. Murid lain juga 2 orang dalam satu kamar. Diketahui, Iki adalah murid yang paling lemah dan tidak memiliki kekuatan sihir di akademi. Berdasarkan tingkatnya, Iki berada di tingkat F. Sedangkan Stella berada di tingkat A. Setelah itu, Iki dan Stella menentukan aturan kamar dengan melakukan pertandingan latihan. Yang menang akan menentukan aturannya, dan yang kalah harus mematuhi perintah yang menang seumur hidupnya. Pertandingan dilakukan di arena akademi. Beberapa saat kemudian, pertandingan dimulai. Kemampuan Stella adalah sihir api, dan pedangnya bisa mengeluarkan api. Kemampuan Iki adalah bisa meniru teknik pedang dengan mengamatinya. Iki memiliki kemampuan utama bernama Itosura. Efeknya dapat meningkatkan kecepatan gerak dalam 1 menit. Hanya bisa digunakan 1 kali sehari. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Iki. Lalu, kepala sekolah memberitahu Stella bahwa Iki berada di tingkat F hanya berdasarkan penilaian akademi. Dia juga menyuruh Stella untuk mengikuti Iki agar dapat mengembangkan kemampuannya. Kemudian, Iki memberikan perintah kepada Stella karena dia menang. Perintahnya adalah menjadi temannya. Jadi, Iki dan Stella mulai berteman. Mereka juga satu kelas. Wali kelas mereka bernama Yuri Orikiri. Selanjutnya, Akademi Hagun mau mengikuti Festival 7 Bintang. Itu adalah sejenis turnamen dengan akademi lain. Sekolah mengadakan pertandingan seleksi. Murid yang lolos ke 6 besar akan dipilih sebagai perwakilan Akademi Hagun dalam festival tersebut. Seleksi akan dimulai seminggu lagi. Setelah itu, Iki bertemu dengan adiknya di akademi. Dia bernama Shizuku Kurogane. Kita panggil saja Shizuku. Dia baru masuk di Akademi Hagun. Lalu, Stella dan Shizuku berantem karena merebutkan Iki. Lanjut di sore hari, Iki menceritakan masa lalunya kepada Stella. Setiap generasi, keluarga Kurogane selalu memiliki orang yang berbakat, tapi untuk Iki sama sekali tidak berbakat, sehingga dia diperlakukan seperti tidak ada. Saat Iki sudah kecewa dengan kondisi tersebut, dia pergi dari lingkungannya. Di tengah perjalanan, Iki bertemu dengan kakeknya bernama Ryoma Kurogane. Dia memberikan semangat kepada Iki untuk tidak menyerah. Jadi, kakeknya akan menjadi panutan Iki. Beberapa hari kemudian, Iki dan Stella pergi jalan-jalan ke mall. Shizuku juga ikut dengan mereka. Dia mengajak teman satu kamarnya bernama Nagi Arisin. Kita panggil saja Nagi. Lalu, ada banyak perampok yang datang ke mall. Mereka menyandera orang-orang. Iki dan lainnya bertarung melawan perampok untuk menyelamatkan mereka. Di tengah pertarungan, ada murid yang membantu Iki dan lainnya. Dia bernama Shizuya Kirihara. Kita panggil saja Kirihara. Akhirnya, perampok berhasil diatasi. Diketahui, Kirihara adalah lawan pertama Iki dalam seleksi. Kemampuannya adalah menghilangkan wujud dan hawa keberadaan. Tiba di hari seleksi, Stella, Shizuku, dan Nagi menang dalam pertandingan pertama. Kita lihat pertandingan selanjutnya, yaitu Iki melawan Kirihara. Kirihara membuat arena menjadi hutan. Dia sembunyi sambil menyerang Iki menggunakan panah. Iki mengamati serangannya dan menyerang balik. Hasilnya, pertandingan dimenangkan oleh Iki. Setelah itu, Iki dan Stella mulai berpacaran karena Iki merasa tambah kuat jika bersama Stella. Untuk beberapa pertandingan seleksi berikutnya,
Iki dan Stella selalu menang. Lalu, banyak murid yang ingin dilatih oleh Iki karena Iki selalu menang dalam seleksi. Keesokan harinya, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Iki. Dia bernama Ayase Ayatsuji. Kita panggil saja Ayase. Ayase meminta saran dari Iki tentang kemampuannya. Dia juga ingin berlatih bersama Iki untuk meningkatkan kemampuannya. Iki dan Ayase mendapat informasi bahwa mereka berdua akan bertanding dalam seleksi. Lalu, sebelum pertandingan dimulai, Ayase menjebak Iki agar Iki menggunakan Itosura. Kepala sekolah memberitahu Iki tentang Ayase. Ayahnya Ayase kalah dalam sebuah duel, sehingga dia mengalami cedera yang parah. Lawannya juga mendapat bangunan milik keluarga Ayase sesuai pertaruhan. Lawannya bernama Kuraudo Kurashiki. Kita panggil saja Kurashiki. Dia adalah murid dari akademi lain dan dijuluki sebagai pembunuh pendekar. Kemudian, tiba pertandingan seleksi, yaitu Iki melawan Ayase. Kemampuan Ayase adalah menciptakan tebasan angin yang tidak terlihat, sehingga membuat Iki menjadi terluka ketika menyentuhnya. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Iki. Keesokan harinya, Iki, Stella, dan Ayase pergi ke tempat Kurashiki. Iki menantang Kurashiki untuk mengembalikan bangunan milik keluarga Ayase. Lalu, pertarungan dimulai. Kemampuan Kurashiki adalah pedangnya bisa berubah bentuk. Dia juga memiliki serangan dan pertahanan yang cepat. Akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Iki. Kurashiki langsung pergi meninggalkan mereka. Bangunan milik keluarga Ayase sudah kembali seperti semula. Selanjutnya, Iki, Stella, Shizuku, dan Nagi sudah memenangkan seleksi sebanyak 12 pertandingan. Kemudian, tiba hari liburan. Shizuku hanya pulang ke rumah, sedangkan Iki dan Stella pergi ke kemah pelatihan akademi. Ternyata, kegiatan tersebut hanya membersihkan tempat kemah bersama anggota OSIS. Nama-nama anggota OSISnya adalah Renren Tomaru, Ikazuchi Saijo, Utakata Misogi, Kanata Toto Kubara. Setelah itu, Iki dan Stella pergi jalan-jalan. Lanjut di malam hari, Iki dan Stella diserang oleh monster batu. Anggota OSIS ikut membantu juga. Tiba-tiba, ketua OSIS datang. Dia membunuh semua monster tersebut dengan cepat. Ketua OSIS tersebut bernama Touka Todo. Kita panggil saja Todo. Dia adalah murid terhebat di Akademi Hagun. Beberapa hari kemudian, dimulai pertandingan seleksi lagi, yaitu Shizuku melawan Todo. Diketahui, kemampuan Todo adalah pedangnya bisa mengeluarkan petir. Dia memiliki kemampuan utama, yaitu cabutan pedang super kilat. Itu dapat membuat musuh langsung mati, tapi hanya bisa dari jarak yang dekat. Kemampuan lainnya adalah bisa membaca pikiran lawan. Sedangkan kemampuan Shizuku adalah pedangnya bisa mengeluarkan air. Dia memiliki kemampuan sihir untuk menyerang dari jarak jauh. Hasilnya, pertarungan dimenangkan oleh Todo. Keesokan harinya, ada seseorang bernama Mamoru Akaza. Kita panggil saja Akaza. Dia adalah bawahan ayah Iki. Akaza membawa Iki ke penjara karena sudah direncanakan oleh Akaza. Dia ingin menjatuhkan Iki agar tidak menjadi kesatria. Akaza melakukan interogasi kepada Iki selama beberapa hari. Pertandingan seleksi juga dilakukan di penjara. Iki terus menang sampai pertandingan ke-19. Stella juga terus menang sampai pertandingan ke-19. Lalu, Iki mau bertemu dengan ayahnya bernama Itsuki Kurogane. Kita panggil saja Itsuki. Itsuki mengakui bahwa Iki tidak lemah, tapi dia tidak berharap apa-apa dari Iki karena Iki tidak memiliki bakat. Untuk pertandingan terakhir, lawan Iki adalah Todo dan dilakukan di akademi. Kemudian, tiba di hari pertandingan terakhir seleksi. Di sana ada 6 pertandingan secara bersamaan. Kepala sekolah menonton pertandingan Iki. Dia bersama temannya bernama Nene Saikyo. Kita panggil saja Nene. Lalu ada lagi, dia bernama Torajiro Nango. Kita panggil saja Torajiro. Diketahui, Nene dan Todo adalah murid dari Torajiro. Akaza juga ikut nonton. Lalu, pertandingan dimulai untuk Iki dan Todo. Iki langsung menggunakan Itosura. Dia meningkatkan kemampuan Itosura melebihi batas, sehingga efek yang awalnya 1 menit berubah menjadi 1 tebasan saja. Tapi, kecepatan gerak meningkat drastis.
Tebasan Ikki lebih cepat daripada cabutan pedang super kilat milik Todo. Jadi, pertandingan terakhir seleksi dimenangkan oleh Ikki. Akhirnya, Ikki kembali lagi bersama Stella. Di saat itu juga, Ikki mau melamar Stella dan ingin hidup bahagia bersama-sama suatu saat nanti. Untuk Akaza sudah dipecat. Murid-murid sudah mengakui bahwa Ikki adalah kesatria yang hebat. Keesokan harinya, kepala sekolah memberikan pengumuman tentang murid yang lolos ke 6 besar, yaitu Kanata Totokubara, Kikyo Hagure, Botan Hagure, Nagi Arisin, Stella Vermilion, Ikki Kurogane. Mereka akan menjadi perwakilan akademi dalam festival 7 bintang. Kapten dalam perwakilan tersebut adalah Ikki. Oke teman-teman, jadi inilah seluruh alur cerita anime Rakudai Kishi no Cavalry. Terima kasih jika kalian sudah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya dari Hamgrafi, dan sampai jumpa.